Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kita adakan waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup kita, sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita akan membalas kebaikan Tuhan dengan menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan bersama pujikan dengan pujian yang mengatakan, dengan apakah Tuhan akan kubalas kebaikan-Mu.
kami untuk bersama-sama kami meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami ingin membalas kasih Tuhan dengan kami ingin memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama meninggikan nama Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita akan bersama pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih dalam lagi untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan bersama pujikan bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalan
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dengan penuh syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Menikmati bait-Mu, memuji kebesaran Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami rindu akan suasana surgawi boleh limpah dalam hati kami. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita karena kami boleh menjumpai Engkau dalam ibadah ini. Meskipun secara online, kami yang ada di dalam rumah Allah pun boleh melayani, bisa melayani ibadah saudara-saudara kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja kepada kami semua dan kami boleh menikmati persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang ingin diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada pagi ini, kita semua masih menghadapi suasana yang sulit, karena kita menghadapi merebaknya gelombang COVID-19 yang semakin memuncak. WHO, Badan Kesehatan Dunia, menyebutkan bahwa bangsa Indonesia masuk dalam 24 negara yang memiliki kasus COVID-19 yang sangat tinggi penyebarannya. Dan tentunya hal itu sangat mengganggu dan membuat banyak orang takut beraktivitas. Tetapi kita percaya dalam situasi dan kondisi yang begitu menyulitkan ini, segala aktivitas kita terganggu dengan adanya virus corona ini. Disinilah pentingnya kehadiran iman di dalam diri setiap orang percaya. Dan iman itu mutlak diperlukan oleh orang percaya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini bukan soal sok suci atau sok rohani, tetapi jika seorang tidak mau menjadi korban keganasan badai kehidupan yang nyata saat ini, yang sedang mengamuk ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan rohani kita harus ditingkatkan. Saudaraku, jadi kehidupan kita saat ini bagaikan sekelompok orang yang sedang melaksanakan perjalanan laut. Mereka sedang berlayar dengan kapal pesiar. Ketika semuanya dalam keadaan tenang dan aman, mereka bisa bersunda gurau di dalam kapal itu. Mereka bisa duduk nyaman, santai. Mereka bisa menikmati segala sesuatu, fasilitas yang ada di dalam kapal pesiar itu. Bisa menikmati hidup dalam suasana yang menyenangkan hati mereka. Dan mereka bisa berbuat apa saja di sana. Tetapi ketika ancaman sudah mendekat, ketika kapal tembus dan akan segera tenggelam, maka setiap orang harus siap siaga dan tidak boleh bermain-main lagi. Mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa lolos menyelamatkan dari bahaya yang mengancam itu. Nah, saudaraku, saya ingat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, di sana diceritakan tentang pengalaman murid-murid Yesus.
Ketiga Injil ini mencatat bagaimana kondisi murid-murid Yesus ketika sedang menikmati pelayaran mereka, sedang menikmati perjalanan mereka. Mereka berlayar di Danau Galilea. Dalam perjalanan yang indah itu tiba-tiba Matius menceritakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Kemudian Matius pasal 8 ayat 25, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi demikian, maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan Yesus yang ketepatan sedang tertidur dan mereka menyerukan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kemudian kalau saudara buka Markus memberikan kelengkapan. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, digambarkan di tiga tulisan Matius, Markus, dan Lukas itu bagaimana paniknya murid-murid Yesus ketika mereka sedang melaksanakan perjalanan ke seberang. Nah, menjawab kepanikan dan ketakutan murid-murid itu, Yesus malah bertanya kepada mereka, mengapa kamu takut, hai yang kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bagaimana respon saudara ketika mendengar jawaban Yesus seperti itu? Bagaimana respon saudara terhadap pertanyaan itu? Barangkali ada yang berkomentar, oh, kok Tuhan nanya begitu ya? Siapa yang tidak takut ketika kapal yang ditumpangi sudah tembus dan air sudah mulai masuk dan memenuhi kapal? Siapa yang tidak panik? Situasi kondisi seperti itu ada di tengah danau. Wajar dong kalau mereka itu mengalami kepanikan yang luar biasa. Saudaraku, komentar seperti itu dapat dipahami dan jujur saja, saya dapat memaklumi akan kepanikan dan ketakutan para murid itu. Luar biasa, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudaraku, jika ketakutan para murid adalah hal yang wajar, mengapa Tuhan Yesus masih menegur juga? Disinilah kita perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa hal yang dikatakan wajar, panik itu wajar, tetapi kenapa Yesus menegur mereka juga? Ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari ketakutan yang dianggap wajar itu. Dan rupa-rupanya saudaraku, sekalipun hal itu kita anggap wajar, kita menghadapi musim kehidupan, gelombang yang cepat begitu berubah dan menakutkan, kita ngeri menghadapinya, itu adalah hal yang wajar, tetapi sesungguhnya Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Sekalipun hal itu kita anggap wajar, namun Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Kenapa? Karena perjalanan mereka bukan perjalanan sendiri. Karena Tuhan Yesus ada bersama mereka di dalam kapal itu. Itulah yang membuat Yesus harus menegur murid-muridnya. Sekian lama ia berjalan hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi pada saat itu mereka lupa
bahwa Yesus guru mereka adalah Tuhan yang memiliki kuasa, termasuk kuasa alam ini. Yesus ada bersama dengan mereka di dalam kapal itu. Itu berarti seruan kita binasa Tuhan, kalimat itu tidak akan terjadi. Kalimat tersebut tidak mungkin terjadi. Apakah kehadiran badai dan topan telah membuat mereka melupakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka? Atau apakah kuasa badai dan topan itu lebih realistis dan lebih besar bagi murid-muridnya dibanding dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka? Acap kali kita pun mengalami hal seperti itu. Kita menghadapi problem seolah-olah masalah hidup itu lebih besar daripada kuasa Yesus yang sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Nah, dari teguran itu, kita dapat mempelajari bahwa memang itulah masalahnya. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Atau dalam bahasa Yunani kalimat itu berarti mengapa kamu takut, kamu yang kecil iman. Jadi jelas Tuhan Yesus menyoroti ketakutan di sini adalah ketakutan akibat masalah iman. Dengan perkataan lain, saudaraku, hal itu berhubungan dengan pengenalan mereka atau pengenalan para murid kepada Yesus, serta sikap dan penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus di sini menegaskan bahwa para murid tidak perlu takut sekalipun badai taufan itu mengamuk. Walaupun musim kehidupan itu begitu cepat berubah dan melahirkan rasa takut di dalam kehidupan, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus menegaskan bahwa murid-murid tidak perlu takut sekalipun hal itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa para murid tidak perlu takut sekalipun kapal sudah tembus dan kapal mulai penuh dengan air. Alasannya jelas, saudaraku. Sebab Dia ada bersama-sama mereka dalam pelayaran itu. Yesus ada bersama mereka berlayar melewati badai itu. Bukan saja hanya itu, bukan saja seperti itu saja, tetapi Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dia sanggup menyelamatkan mereka berlayar melewati badai itu. Luar biasa. Dan jika Tuhan berkenan, sesungguhnya Dia sanggup menghentikan badai dan taufan itu seketika. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin bahwa di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang diterpa badai taufan COVID-19 yang menerpa kehidupan kita, yang mengancam sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus juga menyerukan agar tidak takut, agar tidak panik, tapi tetap beriman dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun kondisi bangsa kita ini,
Dia menyerukan agar umat Allah tidak berputus asa. Terus beriman dan berharap kepada Yesus. Tentu saja umat Tuhan tidak boleh pasif. Dalam penyerahan diri itu, anak-anak Tuhan tidak boleh pasif, tetapi tetap aktif dan melakukan segala sesuatu, melakukan segala usaha yang dapat dilakukan. Sebagai masyarakat yang baik, yang hormat kepada pemerintah yang adalah utusan Tuhan, sudah memberikan arahan kepada kita untuk melewati masa sulit ini, khususnya menghadapi virus corona ini. Kita harus tetap menjaga kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan tidak usah pergi keluar rumah kalau tidak penting sekali. Menjadi pola kehidupan yang baru bagi kita saat ini. Seorang pernah berkata, mari kita lakukan yang terbaik. Selebihnya Allah akan melakukannya. Artinya, lakukanlah saja yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau hal itu untuk membangun, menyelamatkan, lakukan saja. Maka Tuhan selebihnya akan bertindak, menolong dan menyelamatkan kita semua. Kiranya renungan firman Allah ini dapat bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama tundukkan kepala, kita menyanyikan pujian di tengah ombak. Haleluya. Tolong ditayangkan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Dari atas kembali, kita
saudara-saudaraku yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, baik saudara-saudaraku yang ada di rumah sakit maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing atau di tempat isolasi mandiri yang lainnya. Tetaplah percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau saat ini saudara mengalami kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, memang sesungguhnya itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki saudara harus mengalami ketakutan. Semangat. Jalani apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Selama kita isolasi mandiri, buat hati senang, bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Yakin bahwa sekarang ini pun Tuhan akan menolong dan menyelamatkan saudara. Bertahanlah, bersabarlah. Tuhan sedang bekerja. Semangat menuju sehat. Tuhan masih berkenan memakai saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kita masuk dalam doa. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang. Terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah tak mampu mengatasinya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak di bawah. Perhatikan tiap tetesan air mata yang mengenal hatiku yang penuh salah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, memberikan pencerahan kepada kami di saat kami menghadapi kekalutan ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami,
apabila Tuhan mendapatkan kehidupan kami kurang percaya akan kekuatan dan kuasa Allah yang selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Mulai saat ini Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami berani bertindak mengimani janji Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak menghendaki kehidupan kami takut menghadapi realitas hidup, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, meyakini janji Tuhan tidak pernah berubah, maka kami akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Pemberitaan firman Allah berakhir karena ruang dan waktu, tetapi pekerjaan firman Allah Roh Kudus akan terus bekerja di setiap hati saudara-saudara kami, baik yang ada dalam kondisi baik dan sehat, juga saudara kami yang berada dalam kondisi lemah karena sedang terpapar COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang nada gerah, dengan kekuatan yang selalu baru, memberikan semangat yang baru, supaya mereka mampu bersabar, bertahan dalam kondisi yang ada, dan terus berharap pada pertolongan kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintah yang bekerja keras untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat COVID-19 ini. Biar hikmat Allah boleh menguasai pemerintahan yang ada dengan tim gugus tugasnya, bisa menjalankan tugas kemanusiaan mereka demi kejayaan bangsa dan negara yang Tuhan berikan kepada kami ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami dapat melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi ada. Biarlah tangan Tuhan nyata kami rasakan bekerja, menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan terima berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat itu dengan penuh sukacita, karena itu adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Kini angkatlah tanganmu, maka terimalah dan bawalah berkat rahmat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, sekali lagi dengan suara penuh, inilah suara hati kami Tuhan. Mengerti tidak mengerti, kami mengucap syukur kepada Tuhan.